Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya Farhan Burhanuddin Nasrullah, Saya Anissa Pursalya. Saya Ria Maula. Saya Muhammad Danadiaksa Pamungkas. Di sini kami akan membahas mengenai emosi, stres, dan kesehatan. Sebelum masuk materi tentang emosi, stres, dan kesehatan, mari kita ulas sedikit mengenai apa itu biopsikologi. Biopsikologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara fungsi biologis dan perilaku individu, terutama dalam hal ini adalah emosi, stres, dan dampaknya terhadap kesehatan. Nah, pendekatan ini menjelaskan bagaimana sistem saraf, hormon, dan juga otak berperan dalam pengalaman emosional serta respon stres. Sekarang, apa itu emosi? Emosi adalah sebuah aspek yang mendasar yang mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, membuat keputusan, dan juga mempertahankan kesejahteraan secara menyeluruh. Dalam perspektif biopsikologi, emosi itu adalah respon biologis yang kompleks yang melibatkan otak, hormon, dan juga lingkungan eksternal. Emosi ini dipengaruhi oleh sistem limbik, terutama adalah bagian amigdala. Nah, bagian amigdala ini dikenal sebagai pusat pengolahan emosi, terutama terkait dengan respon ketakutan dan juga ancaman. Ada beberapa teori biopsikologis mengenai emosi. Yang pertama adalah teori James Lange. Teori ini berpendapat bahwa emosi itu muncul sebagai akibat dari perubahan fisiologis dalam tubuh. Jadi, tubuh kita itu menerima rangsangan terlebih dahulu, kemudian otak menafsirkan perubahan ini sebagai emosi. Contohnya, ketika kita melihat ular, respon tubuh kan seperti jantung berdetak lebih cepat atau tangan yang berkeringat terjadi lebih dulu. Nah, setelahnya baru perubahan fisik ini terjadi, kita baru menyadari bahwa kita ini lagi merasa ketakutan gara-gara melihat seekor ular. Begitu. Terus yang kedua adalah teori Cannon-Burt. Teori ini berpendapat bahwa emosi dan perubahan fisiologis terjadi secara bersama-sama dan independen satu sama lain. Jadi otak itu mengirimkan sinyal yang memicu respon fisiologis seperti tadi peningkatan detak jantung dan pengalaman emosional seperti rasa takut pada waktu yang sama. Tapi keduanya itu nggak memiliki pengaruh satu sama lainnya secara langsung. Contohnya saat seseorang melihat seekor ular, otaknya itu khususnya pada talamus itu mengirimkan sinyal ke amigdala. Nah, yang mengaktifkan respon emosional rasa takut sekaligus memicu reaksi fisik seperti detak jantung yang meningkat secara bersamaan. Namun kedua proses ini tidak saling bergantung atau terjadi sebagai hasil dari yang lainnya, melainkan berjalan paralel. Kemudian ada teori yang terakhir adalah teori Scattersinger, teori atau teori dua faktor. Nah, teori ini adalah gabungan dari teori dua yang sebelumnya, yaitu teori James Lange dan Cannon-Burt. Teori ini menganggap bahwa emosi muncul dari kombinasi fisiologis dan kognisi. Jadi, dengan kata lain, reaksi fisik kita terhadap situasi merupakan respon yang umum dan interpretasi kognitif terhadap situasi tersebut menentukan emosi yang kita rasakan. Nah, misalnya tadi dalam hal yang sama saat melihat ular, teori ini berpendapat bahwa setelah mengalami respon fisiologis seperti detak jantung yang meningkat, kita akan menggunakan petunjuk dari lingkungan ular, yaitu ular sebagai ancaman, untuk menafsirkan bahwa respon fisik ini adalah rasa takut. Selanjutnya ada stres dan respon biologis. Stres adalah reaksi alami tubuh terhadap ancaman atau tantangan yang mengaktifkan sistem saraf otonom atau yang disingkat ANS dan poros HPA. ANS meliputi respon fight or flight yang mempercepat detak jantung, pernapasan, dan aliran darah ke otot untuk mempersiapkan tubuh menghadapi bahaya. Setelah ancaman berlalu, sistem parasimpatis mengembalikan tubuh ke kondisi normal. Poros HPA melibatkan hipotalamus, kelenjar pituitari, dan adrenal yang bersama-sama melepaskan kortisol untuk membantu tubuh menghadapi stres. Meskipun berguna, kadar kortisol yang tinggi dalam jangka panjang akibat stres kronis dapat melemahkan kekebalan tubuh
meningkatkan risiko penyakit jantung, dan menyebabkan masalah pencernaan, tidur, serta kesehatan mental. Perbedaan antara stres akut dan stres kronis terletak pada durasinya. Stres akut berlangsung singkat dan segera reda, sementara stres kronis berlangsung lama dan dapat menyebabkan dampak negatif signifikan pada kesehatan fisik dan mental. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak stres terhadap kesehatan. Stres kronis dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan kardiovaskular, sistem kekebalan tubuh yang menurun, masalah pencernaan, serta gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Kortisol yang dilepaskan selama stres berperan penting dalam mengatur banyak proses tubuh. Tetapi, dalam jumlah berlebih atau paparan jangka panjang, hormon ini dapat memicu kerusakan pada jaringan tubuh dan melemahkan sistem kekebalan serta meningkatkan risiko penyakit kronis. Hubungan antara stres, kesehatan mental, dan kesehatan fisik telah menjadi fokus utama penelitian biopsikologi. Sebagai contoh, penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang mengalami stres berkelanjutan lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan bahkan berbagai jenis kanker. Terdapat beberapa strategi penanganan stres dan kesehatan emosional. Menangani stres secara efektif penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, teknik relaksasi. Melalui meditasi, pernafasan dalam, dan yoga telah terbukti mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Yang kedua, ada olahraga teratur. Aktivitas fisik tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, tetapi juga membantu dalam pelepasan endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Yang ketiga, ada dukungan sosial. Membangun dan memelihara hubungan sosial yang positif dapat membantu individu mengelola stres dengan lebih baik. Dan yang keempat, ada cognitive reframing. Artinya, mengubah cara pandang seseorang terhadap stres melalui teknik terapi kognitif dapat membantu mengurangi dampak emosional dari stres. Kesimpulan dari materi di atas yaitu biopsikologi mengkaji pengaruh otak, hormon, dan sistem saraf terhadap emosi dan stres yang berimplikasi langsung pada kesehatan fisik dan mental. Emosi yang dikendalikan oleh sistem limbik khususnya amigdala dipengaruhi oleh proses fisiologis dan kognitif seperti yang dijelaskan dalam teori James Lange, Cannon-Bard, dan Schachter-Singer. Stres melibatkan sistem saraf otonom dan poros HPA yang memicu pelepasan adrenalin dan kortisol. Meskipun hormon ini bermanfaat dalam situasi darurat, pelepasan kronisnya memiliki dampak yang buruk, berisiko menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan mental. Pengelolaan stres melalui teknik relaksasi, olahraga, dukungan sosial, serta kebiasaan sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan holistik dan mencegah dampak negatif dari stres.